Hari ini kita akan membahas seri Tianya Shentai tidak bicara dengan bahasa manusia. Saya adalah Gudao Yewa. Apakah kamu pernah mengalami situasi seperti ini? Ketika kamu mencoba berkomunikasi dengan seseorang, berusaha meyakinkan mereka dengan logika dan penalaran, namun kamu mendapati bahwa mereka sama sekali tidak bisa memahami maksudmu. Bukan karena kemampuan komunikasimu kurang, melainkan karena cara komunikasi kalian berbeda. Hari ini, saya ingin membahas satu topik. Ketika berinteraksi dengan orang yang tingkat kognisinya rendah, jangan mencoba berbicara dengan bahasa manusia. Yang dimaksud dengan bahasa manusia di sini adalah cara berbicara yang didasarkan pada analisis rasional, logika yang ketat, fakta objektif, dan pemikiran yang jelas. Orang dengan tingkat kognisi rendah seringkali tidak memahami hal-hal ini. Mereka lebih fokus pada kepentingan pribadi, emosi, status sosial, dan harga diri. Ketika kamu mencoba membantah mereka dengan fakta, mereka mungkin merasa kamu sedang menantang otoritas mereka. Ketika kamu mencoba membetulkan kesalahan mereka dengan data, mereka mungkin merasa kamu mempermalukan mereka. Apakah kamu pernah mengalami hal seperti itu? Kamu memiliki bukti yang kuat, namun lawan bicaramu dengan enteng berkata, "Jangan ngomong hal yang gak penting kayak gitu." Itulah contoh klasik dari ketidaksesuaian tingkat komunikasi. Misalnya, ketika kamu berkata pada orang yang sedang marah, "Tenanglah," itu hanya akan membuatnya semakin marah. Cara yang lebih efektif adalah berkata, "Aku paham kamu sedang sangat kesal sekarang. Ayo kita pikirkan bersama bagaimana menyelesaikan masalah ini." Contoh lain, ketika kamu berbicara dengan orang yang keras kepala dan berkata, "Tapi faktanya tidak seperti itu," mereka hanya akan semakin bersikukuh dengan pendapatnya. Lebih baik kamu katakan, "Pendapatmu menarik sekali. Aku belum pernah memikirkannya seperti itu sebelumnya. Boleh aku tahu bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu?" Mungkin ada yang merasa cara seperti itu terkesan munafik, namun justru sebaliknya itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi. Ingatlah, orang dengan tingkat kognisi rendah tidak berinteraksi untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka. Yang mereka inginkan bukan solusi, melainkan pengakuan, perhatian, dan rasa dihargai. Ketika kamu memahami hal ini, kamu tidak akan lagi membuang waktu untuk berusaha meyakinkan mereka. Kamu perlu memenuhi kebutuhan emosional mereka terlebih dahulu, baru kemudian mengarahkan mereka secara perlahan ke arah solusi. Dalam dunia kerja, jika bawahanmu membuat kesalahan dan kamu langsung menegurnya, mereka mungkin akan merasa tersinggung atau defensif. Cobalah untuk mengapresiasi usaha dan kerja keras mereka dulu, baru kemudian dengan lembut sampaikan saran perbaikan. Hasilnya biasanya jauh lebih baik. Dalam kehidupan keluarga, jika orang tua atau kerabatmu bersikukuh pada pandangan lama, langsung membantah dengan fakta ilmiah hanya akan menimbulkan konflik. Lebih baik kamu akui niat baik dan kasih sayang mereka terlebih dahulu, baru kemudian perlahan-lahan ajak mereka memahami pandangan baru. Dalam pergaulan sosial, jika bertemu orang yang suka pamer, jangan terburu-buru membongkar kebohongannya atau membantah ucapannya. Berikan saja sedikit pujian dan perhatian, dan mereka justru akan menyukaimu. Saya pernah punya seorang rekan kerja yang setiap rapat selalu menolak ide orang lain, sehingga tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Kemudian saya sarankan dia mencoba satu trik. Pertama-tama akui pandangan orang lain, lalu tambahkan, "Aku punya sedikit saran, mungkin bisa kita pertimbangkan bersama." Hasilnya sangat baik. Sama seperti pelatih hewan tidak mungkin menjelaskan logika pada seekor harimau, kamu pun perlu menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh lawan bicaramu. Yang paling penting, jangan sampai kamu terseret turun ke tingkat mereka. Tetaplah berpegang pada prinsip dan batasmu, namun pelajari cara berkomunikasi dengan bahasa yang mereka fahami. Kemampuan ini akan membuatmu menghindari banyak kesalahan dalam hidup dan karier. Ingatlah, dengan orang cerdas, gunakan logika. Dengan orang biasa, gunakan penalaran. Dengan orang berdaya pikir rendah, gunakan kepentingan dan emosi. Ketika kamu menguasai cara komunikasi ini, kamu akan menyadari bahwa hubungan antar manusia yang dulu terasa rumit kini menjadi lebih mudah. Ini bukan bentuk kompromi, melainkan kebijaksanaan hasil dari pemahaman mendalam terhadap sifat manusia. Terakhir saya ingin mengatakan, pandangan seseorang sulit diubah. Hanya melalui pencerahan dan kesadaran diri, kita bisa benar-benar berubah. Dan kesadaran itu sebaiknya datang sedini mungkin, jangan sampai kita menyesal ketika sudah terlambat.